Udara di dalam Grand Ballroom Hotel Bintang 5 di Jakarta Pusat itu terasa dingin menusuk, sebuah kontras yang tajam dengan kelembapan tropis yang mencekik di luar sana. Namun bagi Sari, rasa dingin itu bukan berasal dari pendingin ruangan, melainkan dari tatapan-tatapan merendahkan yang ia rasakan di punggungnya. Dia duduk di kursi paling sudut, di belakang pilar besar berlapis marmer palsu, mencoba menyembunyikan kebaya sederhananya yang warnanya sudah mulai memudar dibandingkan dengan sutra dan brokat gemerlap yang dikenakan oleh para tamu undangan lainnya. Dia hanya seorang pembantu rumah tangga bagi keluarga mempelai wanita, diundang hanya sebagai formalitas belaka, sebuah gestur kebaikan yang sebenarnya dirancang untuk memamerkan kemurahan hati majikannya, bukan untuk menghormati kehadirannya sebagai manusia. Sari meremas tas tangan kecilnya yang berbahan kulit imitasi, satu-satunya barang bagus yang ia miliki, sementara pikirannya melayang pada anaknya yang sedang demam di rumah kontrakan sempit di pinggiran kota, dijaga oleh tetangga yang sudah tua. Musik gamelan kontemporer mengalun lembut, bercampur dengan denting gelas kristal dan tawa sopan yang terdengar palsu di telinga Sari, menciptakan sebuah simfoni kemewahan yang terasa asing dan menekan dadanya. Dia mengamati bagaimana para istri pejabat dan pengusaha kaya saling berbisik di balik kipas tangan mereka. Mata mereka menyapu ruangan dengan penilaian tajam, mencari celah atau kesalahan pada penampilan orang lain. Sari tahu dia tidak pantas berada di sini, di antara aroma parfum mahal yang menyengat dan kilauan perhiasan, yang harganya bisa membiayai hidupnya selama 10 tahun. Namun rasa takut menyinggung perasaan nyonya besar membuatnya tetap terpaku di kursi itu. Dia merasa seperti noda kecil di atas taplak meja putih bersih, sebuah kesalahan yang ingin segera dihapus oleh semua orang, dan keinginan untuk berlari keluar menuju halte bus Transjakarta terasa begitu kuat hingga kakinya gemetar. Tiba-tiba, atmosfer di ruangan itu berubah drastis, seolah-olah oksigen baru saja disedot keluar oleh sebuah kekuatan tak kasat mata, membuat percakapan terhenti dan tawa-tawa kecil mati seketika. Dari pintu masuk utama yang megah, seorang pria melangkah masuk dengan aura yang begitu gelap dan mendominasi sehingga bahkan pelayan yang sedang membawa nampan minuman pun membeku di tempatnya. Itu adalah Raden, sosok yang namanya hanya berani diucapkan dengan berbisik, di warung-warung kopi, atau di ruang tertutup para pebisnis korup, seorang pria yang menguasai jalur distribusi di pelabuhan Tanjung Priok, dan memiliki pengaruh yang menjalar seperti akar pohon beringin di bawah aspal Jakarta. Dia tidak mengenakan batik sutra seperti tamu pria lainnya, melainkan setelan jas hitam pekat yang dijahit sempurna mengikuti postur tubuhnya yang tegap dan berbahaya, tanpa dasi, dengan kancing atas kemeja putihnya yang terbuka, menampilkan ketidakpedulian yang arogan terhadap aturan formalitas. Raden berjalan membelah kerumunan tamu elit itu, seperti kapal pemecah es yang menghantam lautan beku. Langkahnya tenang namun memiliki bobot ancaman yang nyata, membuat para pengusaha yang biasanya sombong menundukkan kepala mereka dengan hormat yang dipaksakan oleh rasa takut. Dia tidak tersenyum, matanya yang tajam dan gelap seperti langit sebelum badai menyapu ruangan, mengabaikan sapaan-sapaan penjilat yang mencoba menarik perhatiannya, seolah-olah mereka hanyalah debu yang tidak berarti. Tujuannya jelas bukan untuk bersosialisasi atau memberikan amplop sumbangan. Dia bergerak dengan presisi militer menuju satu titik spesifik di sudut ruangan, melewati meja prasmanan yang melimpah dan dekorasi bunga melati yang harumnya memabukkan. Sari, yang menyadari bahwa pria menakutkan itu sedang berjalan ke arahnya, merasakan jantungnya berhenti berdetak, napasnya tertahan di tenggorokan, dan insting pertamanya adalah untuk menunduk, berharap dia bisa menghilang ke dalam lantai karpet tebal itu. Namun Raden tidak berhenti sampai dia berdiri tepat di hadapan Sari. Bayangannya yang tinggi menutupi cahaya lampu gantung kristal yang menyilaukan, menciptakan sebuah kepompong kegelapan yang hanya berisi mereka berdua di tengah keramaian itu. Sari memberanikan diri untuk mendongak. Matanya yang lelah dan penuh ketakutan bertemu dengan tatapan Raden yang tak terbaca. Dan dia bisa melihat bekas luka tipis di rahang pria itu, sebuah tanda kekerasan masa lalu yang tidak bisa disembunyikan oleh kekayaan masa kini. Ruangan itu begitu sunyi sekarang sehingga suara napas Sari yang gemetar
terdengar jelas di telinganya sendiri, sementara ratusan pasang mata menatap mereka dengan campuran rasa ingin tahu yang membara dan ketidakpercayaan yang mendalam. Raden tidak segera berbicara. Dia hanya menatap Sari dengan intensitas yang seolah sedang menelanjangi jiwanya, menilai-nilai dirinya yang selama ini diabaikan oleh dunia. Sebelum akhirnya dia mengulurkan tangan kanannya yang besar dan kasar, telapak tangannya terbuka menunggu. "Anggap kau istriku," suara Raden terdengar rendah, serak dan bergetar dengan otoritas yang tidak bisa dibantah, namun ada nada kelembutan yang aneh yang tersembunyi di balik kekasarannya. Sebuah perintah yang terdengar seperti permohonan putus asa. Kata-kata itu menggantung di udara, membingungkan dan mengejutkan Sari, yang otaknya berjuang untuk memproses situasi absurd di mana seorang raja jalanan meminta seorang janda miskin untuk memainkan peran dalam sandiwara yang tidak ia mengerti. Raden tidak menarik tangannya. Dia tetap berdiri di sana dengan kesabaran yang mengancam, menunggu Sari untuk mengambil keputusan yang akan mengubah nasibnya selamanya, seolah-olah penolakan adalah sesuatu yang mustahil terjadi dalam kamus hidupnya. "Dan menarilah denganku," lanjutnya. Kalimat itu bukan sebuah pertanyaan, melainkan sebuah pernyataan fakta yang akan segera terjadi, menutup semua pintu keluar bagi Sari selain menerima uluran tangan pria berbahaya itu. Dengan tangan yang gemetar hebat, Sari perlahan meletakkan jari-jarinya yang kasar karena pekerjaan rumah tangga ke atas telapak tangan Raden yang hangat dan kuat, merasakan kulit kapalan pria itu bersentuhan dengan kulitnya sendiri. Saat kulit mereka bersentuhan, Sari merasakan sengatan listrik yang aneh, sebuah sensasi keamanan yang paradoks dari seseorang yang seharusnya menjadi sumber ketakutan, dan Raden segera menggenggam tangannya dengan lembut namun posesif, menariknya berdiri dari kursi sudut itu. Sari merasa kakinya lemas, lututnya goyah, tetapi pegangan Raden begitu kokoh sehingga dia merasa ditopang oleh tiang besi, dipaksa untuk berdiri tegak dan menghadapi lautan wajah-wajah yang kini menatapnya dengan rasa iri dan bingung. Raden membimbingnya menuju lantai dansa yang kosong, mengabaikan bisik-bisik yang mulai terdengar seperti dengungan lebah yang marah, menciptakan jalur eksklusif bagi mereka berdua di tengah kemewahan yang munafik itu. Musik orkestra yang sempat terhenti sesaat kembali mengalun, kali ini dengan tempo waltz yang lambat dan melankolis, seolah-olah para pemusik pun takut untuk merusak momen yang diciptakan oleh kehadiran Raden. Tangan kiri Raden melingkar di pinggang Sari, sentuhannya tegas namun sopan, menjaga jarak yang menghormati namun cukup dekat untuk merasakan panas tubuh masing-masing, sementara tangan kanannya mengangkat tangan Sari setinggi bahu. Sari, yang seumur hidupnya hanya sibuk mencuci piring dan menggosok lantai, merasa canggung dan kaku, takut menginjak sepatu kulit mahal Raden yang mengkilap, tetapi pria itu membimbingnya dengan keahlian yang mengejutkan. Raden bergerak dengan keluasan yang tak terduga bagi seseorang yang bertubuh besar, memimpin Sari berputar perlahan mengikuti irama musik, mengubah kecanggungannya menjadi gerakan yang mengalir, seolah-olah mereka telah berlatih tarian ini selama bertahun-tahun dalam diam. Di tengah lantai dansa, dunia di sekitar mereka mulai memudar. Wajah-wajah mencemooh dari para nyonya besar dan tatapan sinis para majikan menjadi kabur, digantikan oleh fokus intens pada mata Raden yang menatapnya dalam-dalam. "Jangan lihat mereka," bisik Raden. Suaranya begitu dekat di telinga Sari hingga dia bisa merasakan hembusan napas hangatnya yang berbau tembakau dan mint. "Lihat aku. Malam ini, kau bukan siapa-siapa bagi mereka. Kau milikku." Kalimat itu memiliki makna ganda yang menakutkan sekaligus memabukkan, sebuah klaim kepemilikan yang memberikan perlindungan mutlak dari penghinaan dunia luar, setidaknya untuk durasi lagu tersebut. Sari merasakan air mata menggenang di sudut matanya, bukan karena sedih tetapi karena rasa haru yang aneh, karena untuk pertama kalinya dalam hidupnya yang keras, dia merasa dilihat, benar-benar dilihat, bukan sebagai objek yang berguna, tetapi sebagai wanita. Setiap putaran di lantai dansa terasa seperti sebuah pemberontakan, sebuah deklarasi perang tanpa suara terhadap struktur sosial Jakarta yang kaku, di mana seorang janda miskin dan seorang bos mafia menari di atas ekspektasi dan norma yang membelenggu mereka. Sari mulai rileks dalam pelukan Raden, membiarkan dirinya hanyut dalam ilusi sesaat ini,
melupakan tagihan listrik yang belum dibayar dan atap rumah yang bocor, membiarkan dirinya menjadi istri dari pria paling berbahaya di ruangan itu. Dia bisa merasakan otot-otot di bahu Raden menegang di bawah jasnya, sebuah tanda bahwa pria itu selalu waspada, selalu siap untuk bertarung. Namun di sini, di saat ini, dia memilih untuk menggunakan kekuatannya untuk melindunginya dari tatapan tajam masyarakat. Ini adalah momen yang surrealis, sebuah mimpi demam yang terjadi di dunia nyata, di mana batas antara dongeng dan mimpi buruk menjadi sangat tipis dan tidak bisa dibedakan. Ketika musik akhirnya berhenti, Raden tidak langsung melepaskan pelukannya. Dia menahan Sari di sana selama beberapa detik lebih lama dari yang diperlukan, seolah ingin memperpanjang momen ketenangan itu sebelum realitas kembali menghantam mereka. Dia menundukkan kepalanya sedikit, memberikan penghormatan kecil yang hanya bisa dilihat oleh Sari, sebuah gestur intim yang membuat wajah Sari memanas karena malu dan kebingungan. Kemudian dengan perlahan, Raden melepaskan tangannya, namun matanya tetap terkunci pada Sari, memberikan pesan tanpa suara bahwa apa yang baru saja terjadi bukanlah akhir, melainkan sebuah awal dari sesuatu yang jauh lebih besar dan lebih rumit. Dia berbalik dan berjalan pergi meninggalkan Sari yang berdiri terpaku di tengah lantai dansa, kembali menjadi pusat perhatian, namun kali ini bukan dengan tatapan merendahkan, melainkan dengan tatapan penuh pertanyaan dan ketakutan hormat. Sari berdiri sendirian lagi, tetapi dia merasa berbeda. Dinginnya ruangan itu tidak lagi menusuk tulangnya, karena ada sisa kehangatan dari tangan Raden yang masih tertinggal di kulitnya, sebuah tanda permanen yang tak terlihat. Dia tahu, saat dia melihat punggung Raden menghilang di balik pintu keluar, bahwa hidupnya yang sederhana dan tidak terlihat telah hancur berkeping-keping malam itu, digantikan oleh jalan takdir baru yang berbahaya. Dia bukan lagi sekadar ibu tunggal yang menyedihkan, dia sekarang adalah wanita yang dipilih oleh Raden, dan di kota Jakarta yang keras ini, label itu bisa menjadi perisai terkuat atau target yang paling mematikan. Malam itu, di bawah lampu kristal yang berkilauan, takdir telah melemparkan dadunya, dan Sari harus bersiap untuk permainan yang tidak pernah dia minta untuk mainkan. Pagi hari di Jakarta datang dengan suara bising knalpot bajaj dan teriakan pedagang sayur keliling yang memecah keheningan di gang sempit tempat Sari tinggal, sebuah kontras yang memusingkan dari kemewahan hotel malam sebelumnya. Sari terbangun di atas kasur tipis yang digelar di lantai, punggungnya sakit dan matanya bengkak karena kurang tidur, memandangi langit-langit triplek yang memiliki noda air kecoklatan yang semakin meluas setiap musim hujan. Ilusi menjadi istri seorang bos mafia telah lenyap. Seketika ia melangkah keluar dari hotel dan naik ojek tua untuk pulang, kembali menjadi ibu tunggal yang harus berjuang memeras setiap rupiah untuk membeli susu dan beras. Dia bangkit dengan berat hati, menyiapkan sarapan sederhana berupa nasi goreng sisa semalam untuk putranya, Budi, yang masih tertidur pulas dengan napas yang terdengar berat akibat flu yang belum sembuh benar. Di sisi lain kota, di sebuah kantor dengan dinding kaca anti peluru yang menghadap pelabuhan Tanjung Priok yang sibuk, Raden duduk di kursi kulitnya yang besar, mengamati derek-derek raksasa yang memindahkan kontainer berisi barang-barang selundupan miliknya. Asap rokok kretek mengepul dari bibirnya, membentuk awan kelabu yang menggantung di udara ber-AC, sementara pikirannya tidak tertuju pada tumpukan uang tunai di mejanya atau laporan setoran dari para preman pasar. Bayangan Sari, wanita sederhana dengan kebaya pudar dan mata yang menyimpan ribuan kesedihan, terus menghantui pikirannya, sebuah anomali yang mengganggu keteraturan hidupnya yang brutal dan pragmatis. Dia bertanya-tanya mengapa dia melakukan hal gila itu semalam. Apakah itu hanya dorongan impulsif untuk menghina orang-orang kaya munafik itu? Ataukah ada rasa sepi yang menganga dalam dirinya, yang secara tak sadar mengenali kesepian yang sama dalam diri Sari? Sari berangkat kerja dengan perasaan was-was yang mencekam. Jantungnya berdegup kencang setiap kali dia melihat mobil hitam melintas, takut jika itu adalah Raden atau musuh-musuhnya yang datang untuk menagih hutang atas tarian semalam. Sesampainya di rumah majikannya, suasana terasa berbeda.
Para satpam yang biasanya mengabaikannya kini menatapnya dengan curiga dan sedikit rasa takut, sementara pelayan lain berbisik-bisik di sudut dapur saat dia lewat. Berita tentang kejadian di pesta pernikahan telah menyebar lebih cepat daripada api di padang rumput kering, dibumbui dengan spekulasi liar bahwa Sari adalah simpanan rahasia Raden atau wanita yang memiliki guna-guna untuk memikat penjahat kelas kakap. Nyonya rumah memanggilnya dengan nada dingin, tidak memecatnya, karena rasa takut akan kemarahan Raden jika dia menyakiti wanitanya, tetapi memberinya tugas-tugas terberat di bagian belakang rumah, mengisolasi Sari dari pandangan siapapun. Siang harinya, ketika Sari sedang berbelanja di pasar tradisional yang becek dan bau amis untuk keperluan dapur majikan, dia merasakan kehadiran seseorang yang mengikutinya di antara kerumunan ibu-ibu yang sedang menawar harga cabai. Dia menoleh dengan panik, dan di sana berdiri bersandar pada tiang listrik yang penuh tempelan iklan sedot WC adalah tangan kanan Raden, seorang pria bernama Jaka yang wajahnya penuh tato, namun ekspresinya datar. Jaka tidak mendekat untuk mengancam, dia hanya mengangguk kecil dan terus mengawasi dari kejauhan, bertindak sebagai pengawal bayangan yang tidak diinginkan, namun tak bisa ditolak. Kehadiran Jaka menegaskan ketakutan terbesar Sari. Dia sekarang telah ditandai sebagai properti Raden, dan di dunia jalanan, tanda itu berarti perlindungan sekaligus bahaya yang mengintai di setiap sudut. Raden sendiri sedang menghadapi konflik internal yang jarang ia rasakan. Rekan-rekan bisnisnya mulai mempertanyakan kewarasannya, menganggap tindakannya di pesta itu sebagai tanda kelemahan atau sentimentalitas yang bisa dimanfaatkan oleh musuh. Dalam pertemuan dengan para kepala wilayah kekuasaan, dia harus menunjukkan kekejaman ganda untuk membungkam keraguan mereka, mematahkan jari seorang bawahan yang terlambat menyetor uang keamanan hanya untuk membuktikan bahwa dia masih monster yang sama. Namun, setelah darah dibersihkan dan ruang pertemuan kosong, dia mendapati dirinya kembali menyuruh Jaka untuk memastikan Sari aman, sebuah kontradiksi yang membuatnya marah pada dirinya sendiri. Dia mencoba meyakinkan dirinya bahwa ini hanyalah soal wajah. Dia sudah mengklaim Sari di depan umum, jadi dia harus melindunginya demi reputasinya sendiri, bukan karena dia peduli. Konflik memuncak ketika Budi, anak Sari, sakit semakin parah dan membutuhkan obat yang harganya tidak mampu dibeli Sari dengan gaji mingguannya yang pas-pasan. Dalam keputusasaan, Sari duduk di teras rumah kontrakannya saat hujan deras turun, menangis tanpa suara ketika sebuah mobil mewah berhenti di depan gang sempit yang tidak bisa dilaluinya. Raden turun dari mobil, menggunakan payung hitam besar, melangkah melewati genangan air kotor tanpa ragu. Sepatu mahalnya ternoda lumpur kampung yang pekat. Dia tidak datang untuk membawa bunga atau merayu. Dia datang membawa sekantong obat-obatan mahal dan dokter pribadi yang diseretnya keluar dari rumah sakit swasta, sebuah tindakan pertolongan yang dilakukan dengan cara pemaksaan yang kasar. Sari terbelalak melihat pria yang ditakuti seantero Jakarta itu masuk ke dalam rumahnya yang reot. Kepalanya hampir menyentuh kusen pintu yang rendah, membawa serta aura bahaya ke dalam ruang aman satu-satunya yang dia miliki. "Anakmu butuh ini," kata Raden singkat, meletakkan obat-obatan di meja kecil yang taplaknya sudah sobek, tanpa meminta izin atau basa-basi. Sari ingin menolak, ingin berteriak agar Raden pergi dan tidak menyeretnya lebih dalam ke dunianya yang gelap, tetapi naluri keibuannya mengalahkan harga dirinya. Dia membiarkan dokter memeriksa Budi, sementara dia dan Raden berdiri di ruang tamu sempit, dalam keheningan yang canggung, dipisahkan oleh jurang kelas sosial dan moralitas yang menganga lebar. "Mengapa kau melakukan ini?" tanya Sari akhirnya. Suaranya serak menahan tangis menatap Raden yang sedang mengamati foto-foto usang di dinding triplek. Raden menoleh, wajahnya keras namun matanya menyiratkan kelelahan yang mendalam. "Karena dunia ini memakan orang-orang sepertimu jika tidak ada yang menjaga." Jawaban itu sederhana namun menohok, mengungkapkan filosofi hidup Raden yang pesimis namun protektif. Sebuah pengakuan bahwa dia melihat kerapuhan Sari bukan sebagai beban, melainkan sebagai sesuatu yang harus dipertahankan. Dia tidak meminta balasan, tidak meminta Sari untuk menjadi kekasihnya. Dia hanya melakukan apa yang menurut logikanya harus dilakukan, seolah-olah Sari adalah seekor burung kecil yang sayapnya patah.
dan dia adalah satu-satunya pohon besar tempat berlindung. Interaksi di gubuk sempit itu mengubah dinamika di antara mereka. Sari melihat sisi manusiawi Raden yang tersembunyi di balik topeng monster, seorang pria yang mungkin dulu juga pernah miskin dan kelaparan seperti dirinya. Namun, kedekatan ini juga membawa ketegangan baru. Tetangga mulai bergunjing dengan suara keras, menuduh Sari menjual diri demi kemewahan, dan tatapan jijik mereka lebih menyakitkan daripada kemiskinan itu sendiri. Sari terjepit di antara dua dunia. Dunia nyata yang menolaknya karena moralitas semu, dan dunia kriminal Raden yang menerimanya dengan tangan terbuka, namun penuh darah. Dia menyadari bahwa menerima bantuan Raden berarti dia telah melangkah satu kaki ke dalam neraka, namun surga tidak pernah membuka pintu untuknya. Jadi apa pilihan yang dia miliki? Malam itu, setelah dokter dan Raden pergi, Sari memeluk Budi yang sudah mulai tenang, merasakan kehangatan tubuh anaknya sebagai satu-satunya jangkar kewarasan. Dia menemukan amplop tebal berisi uang di bawah bantal Budi. Ditinggalkan diam-diam oleh Raden, jumlahnya cukup untuk membayar sewa rumah setahun dan melunasi hutang-hutangnya di warung. Sari menatap uang itu dengan perasaan campur aduk antara rasa syukur yang meluap dan rasa takut yang mengerikan. Uang ini bersih di tangannya tetapi kotor pada asalnya. Dia tahu dia tidak bisa mengembalikannya. Menolak pemberian Raden adalah sebuah penghinaan, tetapi menyimpannya berarti dia telah resmi terikat kontrak tak tertulis dengan iblis. Raden kembali ke dunianya, ke klub malam bising tempat transaksi narkoba, dan pelacuran terjadi di bawah pengawasannya. Namun musik keras itu tidak bisa mengusir ketenangan yang dia rasakan saat berada di rumah Reot Sari. Dia menyadari bahwa istri palsu yang dia ciptakan dalam momen impulsif kini menjadi satu-satunya hal nyata dalam hidupnya yang penuh kepalsuan dan pengkhianatan. Dia memerintahkan anak buahnya untuk melipat gandakan pengawasan di sekitar rumah Sari, bukan lagi untuk menjaga reputasi, tetapi karena ketakutan baru yang mulai tumbuh di hatinya. Ketakutan kehilangan satu-satunya hal yang membuatnya merasa manusia. Babak kedua ini menutup dengan Sari yang menyimpan uang itu di dalam kaleng biskuit tua, sebuah tindakan simbolis penerimaan nasib. Sementara di luar, bayangan Jaka masih setia berdiri di bawah lampu jalan yang remang-remang. Jalan mereka telah bertabrakan dengan keras, menciptakan percikan api yang bisa menghangatkan atau membakar segalanya menjadi abu. Sari sadar, tarian di pesta pernikahan itu belum selesai. Musiknya hanya berubah menjadi irama yang lebih gelap dan berbahaya, dan dia harus terus menari untuk bertahan hidup. Ketegangan yang terbangun selama berminggu-minggu akhirnya pecah seperti bendungan yang tak kuat, menahan arus sungai deras, dipicu bukan oleh Raden, tetapi oleh musuh lamanya, kelompok Serigala Utara, yang menguasai wilayah perdagangan di Jakarta Utara. Mereka mencium kelemahan pada diri Raden, sebuah titik lunak yang tidak pernah ada sebelumnya, dan titik lunak itu bernama Sari. Berita tentang Raden yang mengunjungi gubuk kumuh di pinggiran kota telah sampai ke telinga saingannya, Bang Toha, seorang pria kejam yang tidak memiliki kode etik kehormatan di antara pencuri, seperti yang masih dipegang teguh oleh Raden. Bagi Toha, Sari bukan sekadar wanita. Dia adalah pion strategis untuk menghancurkan mental Raden dan merebut kembali kendali pelabuhan. Siang itu, Sari dipecat dari pekerjaannya dengan cara yang brutal. Majikannya, yang ketakutan karena menerima ancaman telepon misterius, melemparkan barang-barang Sari ke jalanan di depan gerbang rumah mewah itu. "Jangan bawa masalahmu ke sini. Pergi kau pelacur mafia," teriak nyonya rumah. Kata-kata yang menusuk hati Sari lebih tajam daripada pisau belati. Sari memunguti pakaiannya yang berserakan di aspal panas dengan air mata bercucuran, disaksikan oleh satpam yang hanya bisa menunduk malu. Dia kehilangan satu-satunya sumber pendapatan legalnya. Identitasnya sebagai pekerja jujur telah dirampas, meninggalkannya telanjang di hadapan dunia yang kejam. Namun mimpi buruk yang sebenarnya baru saja dimulai ketika sebuah minibus hitam dengan kaca gelap berhenti mendadak di sampingnya, pintu gesernya terbuka kasar, dan tangan-tangan kekar menariknya masuk sebelum dia sempat berteriak. Penculikan itu berlangsung cepat, profesional, dan menakutkan. Sari disekap dengan mata tertutup kain hitam, aroma bensin dan rokok murahan memenuhi hidungnya, sementara suara tawa kasar para preman membuatnya gemetar hebat.
Mereka membawanya ke sebuah gudang tua di dekat pelabuhan Sunda Kelapa, tempat yang bau ikan busuk dan oli bekas, mengikatnya di kursi besi di tengah ruangan luas yang bergema. Bang Toha tidak menyentuhnya secara fisik. Dia tahu Sari lebih berharga dalam keadaan utuh, tetapi dia melakukan teror psikologis, menelepon Raden dan membiarkan Sari berteriak minta tolong. Itu adalah suara keputusasaan murni. Jeritan seorang ibu yang takut tidak akan pernah melihat anaknya lagi, suara yang dirancang untuk merobek ketenangan Raden hingga ke akar-akarnya. Di markasnya, Raden menerima telepon itu dengan wajah yang berubah menjadi batu. Tidak ada emosi yang terlihat, tetapi tangan kanannya meremas gelas kaca tebal hingga hancur berkeping-keping, darah segar menetes bercampur dengan whisky. Dia tidak berteriak, tidak memaki. Kemarahannya terlalu dingin, terlalu dalam untuk diekspresikan dengan suara. Dia tahu ini adalah kesalahannya, konsekuensi dari menyeret Sari ke dalam orbitnya tanpa perlindungan total. Dia memerintahkan seluruh pasukannya untuk bergerak, bukan untuk negosiasi, tetapi untuk pemusnahan total. Siapkan semuanya, perintahnya kepada Jaka dengan suara yang terdengar seperti gesekan logam berkarat. Malam ini, Jakarta Utara akan terbakar. Tidak ada strategi rumit. Hanya kekuatan brutal yang dilepaskan untuk mengambil kembali apa yang dia klaim sebagai miliknya. Pertempuran di gudang tua itu tidak seperti di film-film laga yang penuh koreografi indah. Itu adalah kekacauan yang brutal, berisik, dan menakutkan. Raden memimpin penyerbuan itu sendiri, menerobos masuk dengan senapan serbu di tangan. Wajahnya tercoreng debu dan darah musuh. Sari, yang masih terikat di kursi, mendengar suara tembakan yang memekakkan telinga, teriakan kesakitan, dan benturan tubuh yang jatuh ke lantai beton. Dia menutup matanya rapat-rapat, berdoa kepada Tuhan untuk menyelamatkannya, sementara air mata membasahi kain penutup matanya. Kemudian keheningan tiba-tiba turun, lebih menakutkan daripada kebisingan sebelumnya. Hanya terdengar suara langkah kaki berat yang mendekat perlahan, langkah kaki yang dia kenali ritmenya. Penutup mata Sari ditarik lepas, dan cahaya lampu gantung yang remang menyilaukan matanya sejenak sebelum dia melihat sosok Raden berdiri di hadapannya. Pria itu tampak mengerikan. Kemeja putihnya kini merah oleh darah, namun matanya memancarkan kelegaan yang luar biasa saat melihat Sari tidak terluka parah. Tanpa kata, Raden memotong tali pengikat dengan pisau belatinya, dan saat Sari terbebas, dia tidak lari menjauh. Dia melompat ke dalam pelukan pria berdarah itu, menangis histeris di dadanya yang bidang. Raden memeluknya erat, menenggelamkan wajahnya di rambut Sari yang bau keringat dan debu, menghirup aroma kehidupan di tengah kematian yang baru saja dia ciptakan. "Maafkan aku," bisik Raden, suara yang pecah untuk pertama kalinya, sebuah pengakuan dosa yang tulus. Namun, momen reuni itu dirusak oleh realitas situasi. Sari melihat mayat-mayat bergelimpangan di sekitar mereka, pemandangan horor yang akan menghantuinya seumur hidup. Dia melihat sisi monster dari Raden secara penuh sekarang, bukan lagi sekadar rumor atau aura, tetapi bukti fisik dari kekejaman yang mampu dilakukannya. Dia mundur selangkah menatap Raden dengan campuran rasa terima kasih dan ketakutan yang mendalam. Raden melihat perubahan di mata Sari. Dia melihat bagaimana wanita itu gemetar melihat darah di tangannya, dan itu menyakitinya lebih dari peluru manapun. "Inilah aku, Sari," katanya dengan nada pahit merentangkan tangannya yang kotor. "Inilah dunia yang mengajakmu menari." Sari muntah di sudut ruangan. Tubuhnya menolak kekerasan yang baru saja disaksikannya. Sementara Raden berdiri diam, menjaga jarak, memberi ruang bagi Sari untuk memproses trauma itu. Dia menyadari bahwa dia tidak bisa lagi kembali ke kehidupan lamanya. Dia telah melihat terlalu banyak, terlibat terlalu dalam. Majikannya memecatnya, tetangganya membencinya, dan sekarang musuh-musuh Raden tahu siapa dia. Jembatan ke kehidupan normal telah dibakar habis malam ini, dan satu-satunya jalan yang tersisa adalah jalan setapak berbatu menuju kegelapan bersama Raden. Ini adalah the break, titik di mana Sari yang polos mati, digantikan oleh wanita yang tahu bahwa keselamatan harus dibayar dengan darah. Raden membawa Sari keluar dari gudang itu, melindunginya dari pandangan polisi yang mulai mendekat dengan sirene, meraung di kejauhan. Mereka masuk ke dalam mobil lapis baja, duduk berdampingan dalam diam yang berat.
Sari tidak lagi menangis, wajahnya pucat pasi, matanya menatap kosong keluar jendela melihat lampu-lampu kota Jakarta yang berkedip. Dia merasa hampa, seolah sebagian jiwanya tertinggal di gudang berdarah itu. Raden menggenggam tangannya, bukan dengan kelembutan seperti di pesta pernikahan, tetapi dengan cengkraman putus asa, seolah takut Sari akan menguap menjadi asap. Malam itu, Sari tidak pulang ke kontrakannya. Raden membawanya ke sebuah rumah aman, sebuah villa tersembunyi di puncak yang dijaga ketat. Di sana, jauh dari kebisingan Jakarta, konflik batin Sari mencapai puncaknya. Dia membenci kekerasan Raden, tetapi dia tidak bisa menyangkal bahwa pria itulah satu-satunya yang datang menyelamatkannya saat dunia lain membuangnya. Dia terjebak dalam dilema moral yang menyiksa, mencintai sang pelindung yang juga seorang pembunuh. Babak ketiga berakhir dengan Sari berdiri di balkon villa, menatap kabut pegunungan yang dingin, sementara Raden berdiri di belakangnya, tidak berani menyentuh. "Apakah aku tawananmu sekarang?" tanya Sari tanpa menoleh. "Kau adalah nyawaku sekarang," jawab Raden. Sebuah kalimat yang terdengar romantis sekaligus mengerikan. Ikatan mereka telah ditempa dalam api dan darah, tidak bisa diputuskan lagi, tetapi harganya adalah kepolosan Sari yang hilang selamanya. Dia telah menyeberangi sungai Rubicon dan tidak ada jalan untuk kembali pulang. Kehidupan di villa aman di puncak terasa seperti penjara emas bagi Sari. Udaranya sejuk dan pemandangannya indah, tetapi gerbang tinggi yang dijaga oleh pria-pria bersenjata laras panjang mengingatkannya setiap saat bahwa dia tidak bebas. Budi, anaknya, senang bisa berlarian di halaman rumput yang luas dan makan makanan enak setiap hari, tidak menyadari bahwa ibunya sedang berjuang menahan runtuhnya kewarasan. Sari menghabiskan hari-harinya dengan perasaan gelisah, terputus dari dunia luar, tanpa teman bicara selain para penjaga yang hanya menjawab dengan anggukan kaku. Dia merindukan kesederhanaan hidupnya yang dulu, merindukan obrolan dengan tukang sayur, bahkan merindukan kelelahannya bekerja, karena setidaknya saat itu dia memiliki kendali atas hidupnya sendiri. Sekarang dia hanyalah burung dalam sangkar yang dibangun oleh cinta yang berbahaya. Raden datang setiap akhir pekan, membawa mainan untuk Budi dan pakaian mahal untuk Sari, yang tidak pernah dipakainya. Hubungan mereka menjadi rumit dan penuh ketegangan. Ada rasa rindu yang tak terucap saat mereka berjauhan, tetapi saat bertemu, dinding besar bernama realitas berdiri kokoh di antara mereka. Raden berusaha menjadi pria normal saat berada di sana, melepaskan jas dan senjata apinya, mencoba bermain bola dengan Budi, atau duduk minum teh dengan Sari di teras. Namun telepon satelitnya terus berdering, membawa kabar tentang perang wilayah yang semakin memanas di Jakarta akibat tindakannya membantai kelompok Bang Toha. Sari bisa melihat beban di pundak Raden, melihat bagaimana pria itu semakin kurus dan matanya semakin cekung, dimakan oleh konsekuensi dari pilihannya untuk menyelamatkan Sari. "Kau menghancurkan segalanya demi aku, bukan?" tanya Sari suatu sore saat mereka duduk memandang perkebunan teh yang hijau. Raden menyesap kopinya, pandangannya jauh ke depan. "Aku menghancurkan apa yang perlu dihancurkan. Mereka sudah lama ingin menjatuhkanku, kau hanya alasan pemicunya." Raden berbohong untuk melindungi perasaan Sari, tetapi Sari cukup cerdas untuk tahu kebenarannya. Dia merasa bersalah, merasa menjadi penyebab kehancuran kekaisaran Raden. Rasa bersalah ini perlahan berubah menjadi rasa tanggung jawab dan kasih sayang yang aneh. Dia mulai merawat Raden saat pria itu datang dengan luka-luka baru, membersihkan goresan pisau di lengannya dengan telaten, sebuah ritual intim yang mendekatkan mereka lebih dari sekadar kata-kata cinta. Konsekuensi tidak hanya menimpa Raden. Di Jakarta, polisi mulai menyelidiki hilangnya Sari. Mereka mendatangi bekas kontrakan Sari, menginterogasi tetangga, dan bahkan mengeluarkan surat pencarian orang hilang yang menyudutkan posisi Raden. Raden harus menyuap pejabat tinggi kepolisian dengan jumlah fantastis untuk meredam kasus ini, menguras kas organisasinya. Bisnisnya mulai goyah, anak buahnya mulai tidak puas karena gaji terlambat dibayar, dan desas-desus tentang bos yang lemah karena wanita mulai menggerogoti wibawanya. Sari mendengar percakapan tegang antara Raden dan Jaka, menyadari bahwa kehadirannya adalah racun bagi kekuasaan Raden. Suatu malam, ketegangan meledak ketika Budi bertanya dengan polos, "Om Raden itu bapak baru Budi ya?" Pertanyaan itu membuat hening seluruh ruangan makan. Sari terdiam,
tidak tahu harus menjawab apa, sementara Raden tersenyum sedih dan mengusap kepala bocah itu. "Om hanya teman yang menjaga kalian," jawabnya lembut. Malam itu Sari mendatangi kamar Raden bukan untuk menyerahkan tubuhnya, tetapi untuk menyerahkan hatinya. Mereka berbicara hingga pagi, menumpahkan semua rahasia masa lalu. Sari bercerita tentang suami pertamanya yang kabur meninggalkannya hamil, dan Raden bercerita tentang bagaimana dia menjadi yatim piatu di jalanan Jakarta dan harus membunuh untuk bertahan hidup. Mereka adalah dua jiwa rusak yang saling menemukan potongan yang hilang pada diri masing-masing. Namun, kedekatan emosional ini justru membuat perpisahan yang akan datang menjadi lebih menyakitkan. Raden tahu dia tidak bisa menyembunyikan Sari selamanya. Musuh-musuhnya semakin pintar dan nekat, mereka mulai mengendus lokasi villa itu. "Kau harus pergi ke luar negeri," kata Raden tiba-tiba pagi itu, menyerahkan paspor palsu dan tiket pesawat ke Singapura untuk Sari dan Budi. "Di sana kau akan aman, hidup baru, identitas baru. Aku akan mengirim uang setiap bulan." Sari menatap paspor itu dengan tangan gemetar. Tawaran kebebasan ada di depan matanya, jalan keluar dari mimpi buruk ini. Tapi hatinya menolak. Dia menyadari bahwa dia telah jatuh cinta pada pria yang memberinya sayap untuk terbang menjauh darinya. "Dan kau?" tanya Sari. "Aku akan tinggal dan menyelesaikan urusanku," jawab Raden datar, menyembunyikan fakta bahwa menyelesaikan urusan kemungkinan besar berarti mati dalam pertempuran terakhir. Sari marah. Dia melempar paspor itu ke lantai. "Kau pikir aku barang yang bisa dipindahkan sesuka hati? Aku tidak mau pergi jika kau mati." Pertengkaran hebat terjadi, bukan karena benci, tapi karena cinta yang frustrasi oleh keadaan. Raden membentak karena takut kehilangan Sari. Sari berteriak karena takut kehilangan Raden. Akhirnya, Raden memeluk Sari yang menangis, mengakui kelemahannya. "Aku tidak bisa hidup jika tahu kau dalam bahaya, Sari. Tolong pergilah demi Budi." Penyebutan nama Budi melunakkan hati Sari. Sebagai ibu dia harus memprioritaskan keselamatan anaknya di atas cintanya pada Raden. Dengan hati hancur, dia menyetujui rencana itu. Malam terakhir di villa itu dipenuhi dengan kesedihan yang mencekik. Mereka tidur berpelukan tanpa melakukan hubungan seksual, hanya ingin merasakan detak jantung satu sama lain, mencoba merekam aroma dan kehangatan tubuh sebagai bekal untuk seumur hidup kesepian. Sari menatap wajah Raden yang tertidur, menghafal setiap garis wajah keras itu, tahu bahwa besok pagi mungkin adalah kali terakhir dia melihatnya. Pagi harinya, konvoi mobil bersiap membawa Sari ke bandara. Raden tidak ikut dalam mobil yang sama, dia memimpin mobil pengawal di depan, sebuah formasi perlindungan terakhir. Di tengah perjalanan menuruni bukit puncak yang berkabut, tiba-tiba terdengar ledakan keras. Mobil depan Raden dihantam roket peluncur granat, penyergapan. Musuh telah menemukan mereka sebelum Sari sempat pergi. Asap hitam membumbung tinggi, tembakan meletus dari balik pepohonan pinus. Mobil yang ditumpangi Sari tergelincir masuk ke selokan. Dalam kekacauan itu, Sari memeluk Budi, menunduk di lantai mobil. Dia melihat melalui kaca jendela yang pecah, Raden keluar dari mobilnya yang terbakar, sempoyongan, darah mengucur dari kepalanya, tetapi dia masih menembak dengan 2 pistol, berdiri seperti benteng terakhir di antara musuh dan mobil Sari. Dia tidak lari menyelamatkan diri. Dia berdiri di sana menjadi target, menarik semua tembakan ke arahnya untuk memberi waktu bagi Jaka membawa Sari lari. Ini adalah konsekuensi terberat dari cinta mereka, pengorbanan total. Sari berteriak memanggil nama Raden. Suaranya tenggelam dalam deru tembakan. Melihat pria yang dicintainya jatuh berlutut, namun tetap menembak, menolak untuk mati sebelum wanitanya selamat. Suara tembakan telah berhenti, digantikan oleh suara hujan deras yang mengguyur jalanan puncak, membasuh darah yang menggenang di aspal hitam. Sari dan Budi selamat, diseret paksa oleh Jaka, menjauh dari lokasi penyergapan ke dalam hutan pinus, bersembunyi di balik tebing curam sampai bantuan datang. Namun pikiran Sari tertinggal di jalan raya itu. Pada sosok Raden yang terakhir, dia lihat dikepung oleh asap dan api. Dia tidak tahu apakah Raden masih hidup atau sudah mati. Dan ketidaktahuan itu adalah siksaan yang lebih kejam daripada kematian itu sendiri. Jaka membawanya ke sebuah klinik hewan terpencil milik kenalan lama organisasi
tempat persembunyian darurat yang jauh dari higienis tapi aman. 2 hari berlalu dalam kabut kecemasan. Sari menolak makan. Matanya kosong menatap pintu klinik, menunggu kabar. Budi yang trauma terus bertanya, "Om Raden mana, Bu?" Pertanyaan yang membuat hati Sari teriris setiap kali mendengarnya. Akhirnya, pintu terbuka dan Jaka masuk dengan wajah suram, namun ada sedikit kilatan harapan. "Dia hidup," katanya singkat, "tapi kondisinya kritis. Dia ada di rumah sakit rahasia jaringan kami." Sari langsung berdiri, energinya kembali seketika. "Bawa aku ke sana." Perintahnya dengan nada otoriter yang dia tiru dari Raden, mengejutkan Jaka yang akhirnya mengangguk patuh. Rumah sakit itu lebih mirip bunker bawah tanah, bau antiseptik bercampur dengan bau karat. Sari melihat Raden terbaring di ranjang besi. Tubuhnya penuh perban. Kabel-kabel monitor menempel di dadanya. Napasnya lemah dibantu ventilator. Pria yang dulu begitu gagah dan menakutkan, yang bisa menghentikan pesta pernikahan hanya dengan tatapan mata, kini tampak begitu rapuh dan hancur. Sari duduk di sampingnya, menggenggam tangan Raden yang dingin dan kasar, membisikkan doa-doa dan janji untuk tidak pernah meninggalkannya lagi. Dia menyadari bahwa rencana ke Singapura sudah batal. Dia tidak akan pergi. Tempatnya adalah di sini, di sisi pria ini, di dalam kekacauan ini. Minggu-minggu berlalu menjadi bulan dalam proses pemulihan yang lambat dan menyakitkan. Raden sadar, tetapi dia berubah. Cedera fisik mungkin sembuh, tetapi kekaisarannya telah runtuh. Selama dia koma, wilayah kekuasaannya direbut oleh musuh, hartanya dijarah, dan banyak anak buahnya yang berkhianat. Dia bukan lagi Raja Jakarta, dia sekarang adalah raja tanpa mahkota, seorang jenderal tanpa pasukan. Ketika dia akhirnya bisa duduk di kursi roda, memandang matahari terbenam dari jendela kecil bunker itu, dia berkata pada Sari dengan suara parau, "Aku tidak punya apa-apa lagi untuk ditawarkan padamu. Tidak ada kemewahan, tidak ada perlindungan. Pergilah, Sari." Sari berdiri di belakang kursi rodanya, meletakkan tangannya di bahu Raden, merasakan tulang-tulang yang menonjol di sana. "Kau salah," jawab Sari tegas. "Dulu kau menawarkan perlindungan saat aku tidak punya apa-apa. Sekarang giliran aku." Sari mengambil keputusan yang paling berani dalam hidupnya. Dia menggunakan uang simpanan yang dulu diberikan Raden, uang di kaleng biskuit itu, untuk menyewa sebuah rumah sederhana di kota kecil di Jawa Tengah, jauh dari Jakarta, jauh dari masa lalu mereka. Dia mengajak Raden untuk memulai hidup baru, bukan sebagai bos mafia dan simpanan, tapi sebagai manusia biasa. Raden awalnya menolak, egonya sebagai pria yang terbiasa memberi perintah, sulit menerima kenyataan bahwa dia sekarang bergantung pada wanita yang dulu dia selamatkan. Tapi melihat keteguhan di mata Sari, dia menyadari bahwa kekuatan wanita ini jauh lebih besar daripada pasukan preman manapun yang pernah dia miliki. Dia mengangguk pelan, air mata menetes dari matanya yang dulu kering, sebuah tanda penyerahan diri yang total. Mereka meninggalkan Jakarta di malam hari, menggunakan mobil sewaan murah, meninggalkan puing-puing kejayaan dan tragedi di belakang mereka. 3 tahun kemudian, di sebuah kota kecil di kaki Gunung Merapi, kehidupan berjalan lambat dan tenang. Sari membuka sebuah warung makan kecil yang ramai oleh pengunjung karena masakannya yang lezat. Budi sudah bersekolah SD, tumbuh menjadi anak yang cerdas dan bahagia. Di sudut warung, duduk seorang pria dengan kaki yang sedikit pincang, membantu mengupas bawang dan menghitung uang kembalian. Itu Raden. Tidak ada lagi setelan jas hitam, hanya kaos oblong dan celana katun. Wajahnya masih memiliki bekas luka yang sangar, membuat beberapa pelanggan takut, tapi senyumnya saat melihat Sari melayani pelanggan adalah senyum tulus yang tidak pernah dia miliki saat menjadi bos mafia. Hidup mereka tidak sempurna. Raden masih sering terbangun malam karena mimpi buruk tentang masa lalunya. Tangannya terkadang gemetar memegang pisau dapur teringat pisau belati. Mereka hidup dalam kewaspadaan yang tidak akan pernah hilang sepenuhnya, tahu bahwa bayang-bayang masa lalu bisa muncul kapan saja. Mereka tidak kaya, seringkali uang pas-pasan, dan Raden harus menahan egonya saat diremehkan oleh tetangga yang tidak tahu siapa dia sebenarnya. Tapi saat malam tiba dan warung tutup, mereka duduk berdua di teras rumah kontrakan mereka, minum teh hangat sambil mendengarkan suara jangkrik. Raden menatap Sari, wanita yang kulitnya kini lebih gelap karena matahari,
dan tangannya semakin kasar karena kerja keras. Tapi di matanya, Sari lebih cantik daripada saat di pesta pernikahan mewah itu. Dia meraih tangan Sari seperti malam itu, tapi kali ini tidak ada sandiwara. "Terima kasih," bisiknya, "karena tidak menuruti perintahku untuk pergi." Sari tersenyum menyandarkan kepalanya di bahu Raden. "Aku tidak pernah pandai menuruti perintah, Mas." Cerita berakhir bukan dengan kembalinya kekuasaan atau kekayaan yang melimpah, melainkan dengan sebuah tarian kecil di ruang tamu mereka yang sempit, tanpa musik orkestra, hanya senandung pelan dari radio tua. Raden dan Sari berdansa pelan. Langkah mereka tidak sempurna karena kaki Raden yang sakit, tapi pelukan mereka erat. Mereka telah kehilangan segalanya, harta, status, kekuasaan, untuk mendapatkan satu hal yang nyata, satu sama lain. Bagi dunia mereka adalah orang gagal, mantan preman cacat dan penjual nasi. Tapi bagi mereka berdua, di ruang tamu kecil itu, mereka adalah raja dan ratu dari kerajaan yang mereka bangun sendiri di atas puing-puing masa lalu. Sebuah kisah cinta yang tidak bisa dihentikan, bahkan oleh takdir yang paling kejam sekalipun.